Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Para pemirsa yang budiman, kali ini satu kisah akan Bang Jaki sampaikan. Walaupun dari pemirsa mungkin pernah mendengarkan kisah ini, paling tidak mengingatkan kembali untuk kita pribadi dan juga nanti bisa kita sampaikan kepada kerabat yang lain untuk kita menjadikan kehidupan ini luar biasa. Kisah ini bermula ketika seorang anak dan bapak pergi ke satu bukit, naik ke bukit menuju ke puncak bukit tersebut. Ketika sudah sampai di puncak bukit, akan tiba masanya menginjak kakinya di atas bukit. Tiba-tiba anak ini tersandung batu. Kemudian anak itu mengucap kata-kata yang sangat menyakitkan hati bila didengar. Jadi kalau kita kesandung batu, biasanya ada kata-kata yang terkeluar yang tidak bagus. Misalkan kata-kata aduh, kurang ajar dan sebagainya. Tetapi menariknya, anak itu mendengarkan kata-kata yang sama. Karena di atas bukit itu suara menggema. Suara terdengar lebih. Karena suasananya yang sepi dan hanya suara itu saja yang terdengar. Jadi ketika anak itu tersandung batu, aduh, kurang ajar. Maka kata-kata aduh dan kurang ajar itu memantul kembali kepada dirinya. Kemudian dia bertanya, "Bapak, itu suara apa?" Kemudian bapak itu dengan bijaksana sambil tersenyum menjelaskan kepada anaknya bahwa itu suara kamu, nak. Ketika kamu bilang aduh, maka suara aduh itu menggema dan balik kepada kita. Ketika kita mengeluarkan kata-kata kurang ajar, maka kata-kata yang sama seperti yang kita ucapkan memantul kepada diri kita. Kemudian bapak itu menepuk dada, menepuk pundak anak tersebut, anaknya. Kemudian, "Wahai anakku, lihat apa yang bapak lakukan." Kemudian bapak itu berteriak, "Hei, kamu hebat." Maka kata-kata "hei, kamu hebat" itu memantul kembali kepada dirinya. Ya, dan anak itu pun mendengar kata-kata "hei, kamu hebat." Kemudian bapak itu bilang, "Coba kamu katakan, kamu juara." Kemudian anak itu mencoba, "Hei, kamu juara." Maka kata-kata "hei, kamu juara" jadi seperti suara echo. "Hei, kamu juara, 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 juara." Jadi kata-kata itu memantul balik kepada anak tersebut. Kemudian anak itu pun menjadi paham bahwa sesungguhnya apa yang dia ucapkan akan memantul kembali. Ketika mengucap kata-kata yang tidak baik, maka kata-kata yang tidak baik itu pun memantul kepada kita. Jadi ayah tersebut menasihati kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya itulah suara kehidupan. Suara kehidupan itu akan memantul balik apa yang kita ucapkan baik, maka kebaikan itulah yang akan kita terima. Tetapi ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka kata-kata yang tidak baik itu pula memantul kepada diri kita." Pemirsa yang budiman, inspirasi dari cerita ini adalah ketika kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Dan ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang berbuat jahat kepada diri kita juga. Coba kita perhatikan filosofinya ketika orang memberikan hadiah. Kita memberikan hadiah kepada seseorang, maka ibu jari atau jari jempol ini hanya menuju kepada orang, sedangkan 4 jari itu menuju kepada diri kita. Kita coba lihat, perhatikan, memberi sesuatu. Ibu jari kepada orang yang kita beri, 4 jari menuju kepada kita. Itu artinya apa? Ketika kita sedang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Tidakkah kita ingin selalu berbuat baik? Karena ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Luar biasa. Dan sebaliknya ketika kita berbuat jahat, maka padahnya sama dengan kita. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan juga akan mendapatkan kejahatan. Kita apa yang kita buat,
Kita apa yang kita lakukan. Di situ ada asas ketika kita menanam, maka kita akan memanen. Kita menanam singkong, yang kita panen singkong. Yang kita panen kebaikan, maka yang kita tanam kebaikan, maka yang kita panen juga kebaikan. Dan seterusnya. Ketika kita tanam kejahatan, maka kita juga akan panen kejahatan. Jadi ada sistem tanam tuai, tanam panen. Apa yang kita lakukan? Jadi ada ya sebab akibatnya. Ada kausalitas, hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat baik, itu sebab, maka akibatnya kebaikan terpulang kepada diri kita. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita dikasih kesempatan. Maka kesempatan hari ini kita gunakan untuk menanam kebaikan. Untuk kapan? Untuk nanti di waktu akhirat kita, di waktu panen kita, maka kebaikan-kebaikan itu juga akan kita dapati. Oleh karenanya, selama hayat di kandung badan, apa yang kita bisa kita lakukan? Ketika kita seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang baik. Ketika kita menjadi seorang pengajar, guru, maka jadilah seorang guru dan pengajar yang baik. Ketika kita seorang pegawai, buruh, ya bawahan, kita berbuat baik kepada perusahaan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya, pesan dari kisah ini adalah suara kehidupan yang akan kita gaungkan adalah kebaikan-kebaikan itu sendiri. Semoga dari kisah ini membawa manfaat kepada kita semua, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena para pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan kita yang sementara ini, kalau kita tidak isi dengan kebaikan-kebaikan itu, maka akan menjadi penyesalan yang akan kita terima. Berapa banyak orang yang sudah diberikan kesempatan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, orang akan bersyukur ketika nikmat itu telah dicabut. Kapan kita bersyukur dengan nikmat gigi kita? Ketika kita nggak punya gigi. Kita mau makan kacang susah, mau makan daging susah. Karena apa? Kita tidak punya gigi. Ketika kita masih punya gigi, kita masih menganggap biasa-biasa saja. Kapan kita merasakan nikmatnya kaki? Ketika kaki kita sudah dicabut oleh Allah nikmatnya. Mohon maaf, misalkan kita menjadi pincang, menjadi buntung, mohon maaf, maka kita akan katakan, ya Allah betapa nikmatnya kalau punya kaki. Oleh karenanya selama ini, mumpung Allah bagi kita kesehatan, seluruh tubuh kita sempurna, kita gunakan lagi kebaikan-kebaikan itu untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan kisah-kisah selanjutnya di channel Bang Jaki yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.